Pada tahun 1453 Masehi, sebuah kota yang dianggap mustahil ditaklukkan akhirnya runtuh. Kota itu bernama Konstantinopel. Selama lebih dari 1000 tahun, kota ini bertahan dari ratusan serangan. Bentengnya kokoh, lautnya dijaga rantai raksasa, musuh-musuhnya selalu gagal. Namun, pada usia 21 tahun, seorang pemuda berhasil melakukan apa yang tak pernah bisa dilakukan siapapun sebelumnya. Namanya Muhammad bin Murad, yang kemudian dikenal dunia sebagai Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Konstantinopel bukan kota biasa. Ia adalah ibu kota Kekaisaran Romawi Timur Bizantium sejak tahun 330 Masehi. Kota ini menjadi pusat politik, ekonomi, militer, dan agama Kristen Ortodoks. Benteng tembok Theodosius memiliki 3 lapis pertahanan dan dianggap sebagai benteng terkuat di dunia. Banyak penguasa besar mencoba menaklukkannya. Bangsa Arab, bangsa Persia, bahkan tentara Muslim sebelumnya. Namun semuanya gagal. Muhammad Al-Fatih lahir pada 27 Rajab 835 Hijriah atau 30 Maret tahun 1432 Masehi di kota Aderen, Kesultanan Utsmaniyah. Ayahnya adalah Sultan Murad II, seorang pemimpin besar dan tegas. Sejak kecil, Muhammad tidak dididik seperti pangeran biasa. Ia dididik untuk menjadi pemimpin umat. Ia belajar Al-Quran dan hadis, fikih dan akidah, sejarah Islam, matematika, astronomi, strategi militer, dan menguasai banyak bahasa. Di usia belasan tahun, Muhammad sudah fasih bahasa Arab, Persia, Latin, Yunani. Gurunya yang terkenal adalah Syekh A'aq Syamsuddin, seorang ulama besar sekaligus pembimbing spiritualnya. Sejak kecil, Muhammad tumbuh dengan satu keyakinan besar. Rasulullah bersabda, Konstantinopel pasti akan ditaklukkan, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sabuk-bak pasukan adalah pasukannya. Hadits ini tertanam kuat di hatinya. Muhammad Al-Fatih tidak bertanya, mungkinkah? Ia bertanya, bagaimana caranya? Setelah menjadi sultan pada tahun 1451 Masehi, Muhammad Al-Fatih langsung fokus pada satu tujuan, Konstantinopel. Ia melakukan persiapan besar-besaran, membangun benteng Rumeli Hisari di tepi Selat Bosporus, memutus jalur bantuan Bizantium, merekrut pasukan terbaik, dan menyiapkan teknologi paling mutakhir saat itu. Salah satu senjata terbesarnya adalah meriam raksasa yang mampu menghancurkan tembok tebal Bizantium. Meriam ini membutuhkan puluhan sapi penarik, ratusan prajurit hanya untuk memindahkannya. Bizantium merasa aman karena Laut Golden Horn dilindungi rantai besi raksasa. Namun, Muhammad Al-Fatih melakukan hal yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Ia memerintahkan kapal-kapal perang Utsmaniyah ditarik melalui daratan, melewati bukit dan hutan, lalu diturunkan kembali ke laut di belakang pertahanan musuh. Dalam satu malam, Bizantium terkejut melihat armada musuh muncul di tempat yang mereka anggap mustahil. Ini adalah manuver militer paling brilian dalam sejarah abad pertengahan. Pengepungan berlangsung selama 53 hari. Pertempuran sengit terjadi siang dan malam. Namun pada 29 Mei tahun 1453 Masehi, pasukan Utsmaniyah akhirnya menembus tembok kota. Konstantinopel jatuh, Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya, bersujud ke tanah, dan bersyukur kepada Allah. Ia masuk ke gereja Hagia Sophia, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengubahnya menjadi masjid. Berbeda dari penakluk lain, Muhammad Al-Fatih menunjukkan toleransi luar biasa. Ia melindungi penduduk sipil, menjamin kebebasan beragama, mengangkat pemimpin gereja ortodoks, dan menjadikan Konstantinopel sebagai kota multikultural. Kota ini kemudian dinamai Islambol, yang kelak dikenal sebagai Istanbul. Penaklukan Konstantinopel mengakhiri Kekaisaran Romawi Timur, membuka era baru dunia Islam dan mengubah peta politik dunia. Muhammad Al-Fatih membuktikan bahwa usia muda bukan penghalang untuk mengubah sejarah. Ia bukan hanya penakluk kota, tetapi penakluk keraguan, ketakutan, dan kemustahilan.